di dalam penyelesaian sengketa proses itu ada acara proses adjudikasi, semacam proses adjudikasi yang ujungnya itu adalah putusan. Maka kami kira teman-teman kami ajak di sini untuk melaksanakan kegiatan yang kami sekaligus mengundang hakim dari TUN dan kepanitraan dari TUN Jakarta untuk membantu kita bagaimana mengupgrade kemampuan kita dalam membuat putusan dalam penyelesaian sengketa proses, khususnya di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Isu lain Pak, kan kemarin baru ada laporan dari Pak Darman Kuning dari terkait secara pribadi, secara personal masuk calon gubernur itu bagaimana sejauh ini Pak dari Bawaslu DKI? Ya, ini merupakan tindak lanjut daripada berita acara dari KPU DKI Jakarta yang menyatakan syarat dukungan yang diserahkan oleh beliau itu tidak memenuhi syarat. Kemudian berkaitan dengan undang-undang dan Perbawaslu bahwa diberikan kewenangan bagi Bawaslu, dalam hal ini Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, untuk membuka pintu permohonan penyelesaian sengketa proses. Yang hari ini beliau sedang berproses yang mengajukan permohonan itu, dan ada tahapan-tahapan kami untuk melakukan proses verifikasi formil dan material, dan minggu depan mungkin akan kami rapat plenokan untuk menentukan registrasi dan acara berikutnya, hukum acara berikutnya. Jadi itu nanti diterima, masih proses atau gimana Pak? Masih dalam proses. Kita tunggu saja, masih dalam proses. Pengajuan permohonan sudah dilakukan. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan dilengkapi, dan paling lambat Senin nanti akan diserahkan kepada Bawaslu DKI dan akan kami tindak lanjuti untuk melakukan rapat pleno menentukan registrasi atau tidak. Minggu depan sekitar tanggal berapa Pak kira-kira? Minggu depan Senin itu paling lambat ya. Senin paling lambat kami menerima dokumen perbaikan. Kamera Pak ya? Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Reki bahwa sebagaimana berita acara yang disampaikan oleh KPU pada tanggal 18 Juni gitu ya, bahwa minimal persyaratan yang harus disampaikan dan itu harus memenuhi syarat itu kan 618.968. Kemudian paslon perseorangan Dharma Pongrengkun dan Pak Kunwardana, setelah dia menyampaikan awalnya 840.000 ditambah kemudian 1.229.000, ternyata pada saat di cross check verifikasi administrasi hanya 447.000 sekian. Artinya kan kurang dari batas minimal 618, sehingga KPU dalam berita acara menyatakan bahwa dukungannya tidak memenuhi syarat gitu kan. Dengan dukungan tidak memenuhi syarat, maka memang paslon berhak untuk keberatan dengan cara mengajukan permohonan sengketa proses kepada kita. Kemarin sudah masuk ya Pak Reki ya. Kemudian sedang kita kaji dan kita sampaikan untuk perbaikan. Perbaikan secara formil mungkin sudah memenuhi syarat karena yang dimohonkan kan jelas objeknya sudah ada berita acara. Kemudian subjek sengketanya KPU Provinsi DKI Jakarta. Hanya secara material kemarin kita lihat kurang dalam gitu kan. Jadi kita sampaikan kepada tim untuk dilengkapi lah materialnya. Artinya kalaupun mereka mendalilkan ya dalam positanya petitumnya seperti ini, maka positanya harus lengkap gitu kan. Kalau mereka mendalilkan kita merasa dirugikan terhadap errornya sistem gitu kan, ada sistem yang beberapa error kan, tentu dia harus menjelaskan errornya kapan, di mana, dan apa kerugian terhadap error itu kan, error sistem itu apa kerugiannya. Tentu kan kalau di sengketa harus ada kerugian yang nyata gitu ya, yang dialami atau yang diterima oleh paslon. Kalau mereka ada kerugian, maka silahkan mengajukan permohonan sengketa. Dan kita udah terima, kita lagi proses tadi kaji untuk kita sampaikan agar dilakukan perbaikan secara materi agar dilengkapi. Jadi Pak, itu sumbernya itu kan dari 1.200.000 sudah diperbaiki, tapi kemudian yang dari KPK cuma 400. Ya. Sebenarnya apa sih Pak kendalanya yang dialami, masalahnya apa? Iya kan dalam proses vermin nanti KPU ya, tapi dalam proses vermin memang kan KPU kan mensinkronkan. Kalau dia menyampaikan KTP, maka KTP-nya itu jelas. Yang tidak memenuhi syarat itu kan satu, dia bukan warga DKI, itu tidak memenuhi syarat. Kemudian dia ganda
Kalau ganda 2 kali, diupload 2 kali gitu kan. Maka salah satu sudah memenuhi syarat. Kemudian kecocokan antara KTP dengan surat pernyataan, ada tanda tangannya enggak? Ternyata surat pernyataannya tidak cocok dengan KTP, itu tidak memenuhi syarat. Kan itu. Mungkin banyak yang itu, tapi kan kita tidak bisa lihat detailnya karena pengawasan melekat kita juga terbatas, gitu ya. Mau Pak Reki terkait pengawasan melekat kita. Ya, kami melaksanakan pengawasan secara melekat ya di Hotel Grand Melia kemarin beberapa hari, dan tidak hanya pengawasan melekat, kalau tidak salah sampai 200 atau 400 ya verifikator dari KPU yang dikerahkan untuk melakukan verifikasi administrasi melalui silon. Nah, kami membersamai beberapa hari di kegiatan itu. Juga kami melaksanakan pengawasan di dalam silon, tapi dengan pengawasan yang hanya terbatas saja, karena kami hanya bisa melihat jumlah rekapitulasi dan sebaran. Nah, perlu saya tambahkan bahwa verifikasi administrasi itu kurang lebih adalah suatu proses untuk mengecek keabsahan dokumen. Ya, dokumen yang dicek itu adalah kecocokan antara surat pernyataan dukungan dengan KTP. Kemudian juga tidak ganda. Lalu juga tidak didukung oleh pihak-pihak yang dilarang oleh peraturan undang-undangan untuk memberikan dukungan. Misalnya penyelenggara pemilu itu tidak boleh. Kemudian ASN, TNI, Polri dan sebagainya sebagaimana peraturan undang-undangan itu menggariskan supaya tidak boleh memberikan dukungan. Kira-kira itu. Dasar dilaksanakan kegiatan pada siang hari ini adalah IPA Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 yang berasal dari dana hibah. Adapun maksud dilaksanakan kegiatan pada siang hari ini adalah dalam rangka penguatan kapasitas, khususnya dalam pembuatan putusan, dan nanti di dalam kegiatan ini juga akan dilakukan simulasi bagaimana cara membuat pertimbangan hukum dalam membuat putusan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat sampai dengan hari Sabtu tanggal 21 sampai 22 Juni 2024 bertempat di Hotel Mercure. Kemudian peserta yang kami undang adalah Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Kepala Sekretariat, para kepala bagian, para pejabat fungsional, Ketua Bawaslu Kabupaten Kota se-DKI Jakarta, Kodim Hukum dan PS Bawaslu Kabupaten Kota, Kodim PP Bawaslu Kabupaten Kota, staf teknis di lingkungan Bawaslu DKI Jakarta, staf teknis Bawaslu Kabupaten Kota, dari unsur eksternal media cetak dan elektronik NTV Tribun News, Media Indonesia, Gema Pos, Narasi Indonesia, Sketsa Nusantara dan Hijau News. Kemudian juga ada dari NGO Pemuda, Justisia, Cendikia Muda Indonesia, Hotel Indonesia, dan LO dari Polda Metro Jaya, serta teman-teman yang sedang magang di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Adapun narasumber yang akan mengisi kegiatan pada hari ini sampai dengan nanti adalah Pak Irfan Mawardi SHMH, beliau adalah Hakim PT UN Jakarta yang nanti akan menyampaikan materi tata cara penyusunan putusan. Kemudian Bapak Sri Hartanto SHMKN, beliau adalah Panitraan PT UN Jakarta, dia akan memberikan materi pemberkasan dan persiapan putusan. Demikianlah laporan singkat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mohon perkenan pada Bapak Reki Putrajaya dapat memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama, pengawasan Bawaslu, pengawas pemilu dianggap tidak berkembang. Pengawasannya mungkin masih monoton ya, masih formalitas. Yang penting kita datang, gitu kan. Kemudian kita ngawasi. Atau ngawasinya serius atau tidak, gitu kan. Kemudian kita membuat LHP, yang LHP-nya mungkin ya yang penting buat, ya. Tidak merinci kegiatan detail, apa yang kita lihat, ya, mengamati, memeriksa, menilai, kemudian memutus. Dengan pengawasan dalam kontestasi pilkada 2024 ini. Nah, Bapak Ibu, saya kira di 1-2 minggu terakhir sepertinya kita masih
intensif melaksanakan kegiatan forum. Banyak sekali saya kira narasumber yang banyak memberikan penguatan kapasitas kepada kita semua, tidak hanya di provinsi, tapi teman-teman di kabupaten kota juga pasti menggerakkan acara yang sifatnya penguatan kapasitas. Saya harapkan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan itu bisa diteruskan. Jadi selesai dari kegiatan provinsi atau kabupaten kota, kira-kira ada catatan-catatan penting itu mohon diteruskan di teman-teman staf, misalnya di level kabupaten kota, juga diteruskan oleh kawan-kawan kota kepada panwascam. Begitu juga para panwascam teruskan kepada teman-teman staf. Karena dengan terus berulang saya yakin itu akan tanpa kita sadari akan memperkuat kapasitas dan pengetahuan kita daripada kondisi sebelumnya. Harus merespon dan menindaklanjuti. Kalau tidak dilapor di KPP, kemudian menyuruh KPU melaksanakan. Nah, KPU melaksanakan, tidak mau melaksanakan, digugat. Nggak ada lagi jalannya karena sudah lewat itu. Pengadilan itu sudah nggak bisa, itu hasil. Rezim hasil itu ya Mahkamah Konstitusi. Nah, gitu. Jadi soal jadwal ini masing-masing lembaga juga perlu selaras. Bawaslu menerima kapan saja, betul dalam Mahkamah baru sudah sakulat, ada jadwalnya. Jangan sampai kita sudah terbang naik pesawat sudah mendarat disuruh mundur lagi. Nah, itu asasnya. Kemudian kesimpulan syura di sengketa terdapat keputusan penetapan terdapat juga tentang pembatalan diskualifikasi. Jadi seperti yang saya sampaikan di Harmoni beberapa waktu lalu, penetapan itu ada dua rezim. Tahun 2013 itu Pak, dan itu ada dipersyaratkan untuk upaya keberatan. Jadi pengadilan itu merupakan upaya terakhir. Jadi diselesaikan dulu terlebih dahulu di intern masing-masing instansi. Jadi diwajibkan untuk ada surat keberatan. Ada upaya administratif itu ada dua, jadi keberatan dan banding administratif. Apabila tergugat atau calon tergugat nantinya itu menanggapi atas permohonan keberatan dari calon penggugat ini, masih ada kewajiban lagi bagi calon penggugat untuk upaya banding administratif. Nah, apabila syarat itu terpenuhi, maka berkas perkara yang nantinya akan dimasukkan ke dalam map berkas perkara yang isinya ada penetapan ketua itu langsung lolos dis, terus nanti ketua menunjuk majelis hakim. Itu ada penetapan penunjukan majelis hakim. Nanti begitu ke majelis hakim yang menentukan kapan perkara ini dimulai persidangan. Dimulai dengan pemeriksaan persiapan. Kalau di pengadilan pun itu karakteristiknya ada yang namanya lembaga pemeriksaan persiapan. Jadi untuk memastikan gugatan itu secara formal sempurna. Jadi majelis memberikan saran-saran kepada penggugat yang disampaikan Pak Irfan tadi supaya tidak ada salah dalam penulisan objek atau yang nantinya tidak bisa dieksekusi nantinya gitu, jadi setelah itu semua ditentukan pada pemeriksaan persiapan itu majelis hakim atau salah satu majelis biasa itu memberikan saran-saran kepada para pihak penggugat. Kami mengawas pemilihan